Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aditya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 288. Ini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis dataset dengan menggunakan metode Golden Section Search. Untuk bagian pertama yaitu latar belakang pemilihan dataset. Untuk dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle dengan judul High Value Clinical Data. Dataset ini berisi informasi klinis dari pasien yang menderita gagal jantung, termasuk sejumlah faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi jantung mereka. Beberapa fitur yang terdapat dalam dataset ini antara lain ada umur, serum sodium, ejection fraction, serum kreatin, dan kreatin proposite yang semuanya memainkan peran penting dalam diagnosis dan pemantauan pasien gagal jantung. Untuk pemilihan dataset yang saya gunakan yaitu dari kadar natrium atau serum sodium, juga ejection fraction. Pemilihan dataset ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara kadar natrium dalam darah atau serum sodium dan kemampuan jantung untuk memompa darah atau ejection fraction, mengingat bahwa gagal jantung dalam kondisi yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Analisis terhadap data ini dapat memberikan wawasan yang berguna mengenai bagaimana beberapa parameter klinis berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan jantung. Regresi linear dan optimasi merupakan teknik yang cocok untuk digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini, serta untuk mencari solusi optimal yang dapat digunakan dalam praktik medis. Seperti ini data yang saya gunakan, serum sodium sebagai X dan ejection fraction sebagai Y. Untuk bagian 2, penjelasan data dan visualisasi data. Dataset terdiri dari 2 kolom, yaitu serum sodium sebagai X, juga ejection fraction sebagai Y. Untuk X sendiri, yaitu nilai kadar sodium dalam jumlah darah. Untuk Y sendiri, yaitu persentase darah yang dikeluarkan oleh jantung. Untuk sampel yang saya gunakan, saya ambil 100 sampel. Berikut adalah data visualisasi dalam bentuk scatter plot untuk melihat pola hubungan antara serum sodium dan ejection fraction. Hasil visualisasi menunjukkan pola linear antara serum sodium dan ejection fraction, sehingga regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan tersebut. Lalu ada plotting data. Plotting data yang menggunakan inverse matrix untuk mencari alpha dan juga beta. Di sini diketahui sudah ada hasil dari alfa juga betanya melalui berbagai manualisasi seperti Gauss-Jordan, inverse matrix plotting matrix. Dari hasil plotting di atas dapat disimpulkan bahwa alpha min 36,795, sedangkan beta terdapat nilai 0,062. Untuk bagian ketiga, implementasi generasi fungsi persamaan. Regresi ini digunakan untuk membangun persamaan hubungan antara serum sodium, X, dan juga ejection fraction dengan rumus Y sama dengan mx plus J. Berikut adalah hasil dari fungsi persamaan. Sudah dilihat visualisasi data hasil dari antara serum sodium juga X-nya, garis menggunakan regresi linear. Setelah itu menghitung nilai RMSE. Setelah mengetahui nilai dari plotting study, yaitu menghitung nilai error yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi model terhadap data asli. Di sini jumlah data yang prediksi adalah 3675
dan jumlah RSS yaitu 16996,36372. Untuk diketahui RMSI-nya yaitu 92,185. Bisa dilihat juga di Excel-nya. Ini adalah Excel yang saya gunakan untuk mencari plotings, ya prediksi RSS, juga RMSI. Lalu perhitungan mode GSS dilakukan secara manual untuk mencari nilai minimum maksimum. Persamaan fx sama dengan mx plus c dengan interval pencarian 127,164. Toleransi 0,001 dengan menggunakan interval 120,150 dan toleransi 0,001. Kita menjalankan metode GSS untuk mencari titik minimum dan maksimum dari fungsi regresi linear yang dihasilkan berdasarkan perhitungan manual. Dengan metode ini, berikut adalah hasil yang diperoleh. Minimum ditemukan pada nilai serum sodium sekitar 127,45 dengan nilai ejection fraction sekitar 31,37. Maksimum ditemukan pada nilai serum sodium sekitar 145,32 dengan nilai ejection fraction sekitar 50,87. Metode GSS membutuhkan beberapa iterasi untuk mencapai hasil ini. Dalam hal ini diperlukan 11 iterasi untuk menemukan titik minimum dan 12 iterasi untuk titik maksimum. Dengan toleransi yang ditentukan. Untuk kode program perbandingan dengan fmin band. Berikut adalah implementasi metode GSS secara otomatis menggunakan Octave. Dengan kode yang saya gunakan, terdapat output seperti ini. Minimum ditemukan serum sodium 129,42 dengan ejection fraction 33,09. Jumlah iterasi untuk menemukan minimum 12. Maksimum ditemukan di serum sodium 146 dengan ejection fraction 42,05. Jumlah iterasi yang digunakan menemukan maksimum yaitu 42 menggunakan fmin band untuk mencari minimum. Kali ini menggunakan fmin band. Minimumnya nilai minimum serum sodium adalah 116,00, ejection fraction 25,85. Menggunakan fmin mencari maksimum serum sodium 146, ejection fraction 42,05. Berikut adalah ini adalah kode Octave yang saya gunakan untuk mencari data minimum dan data maksimum. Seperti ini. Untuk yang pertama, figur yang pertama tadi adalah data visualisasi data yang saya gunakan. Lalu untuk figur yang kedua yaitu regresi linear serum sodium dan ejection fraction. Persamaan regresi linear dapat ditunjukkan dengan garis merah. Untuk yang ketiga ini adalah titik minimum dan maksimum dalam regresi linear. Pada visualisasi yang tertera, nilai minimum berada ditunjukkan dengan lingkaran warna pink. Untuk yang minimum di lingkaran warna hijau. Outputnya seperti yang saya jelaskan tadi. Pada bagian 4 yaitu hasil analisis dan kesimpulan. Hasil analisis persamaan regresi linear Y sama dengan 1,23 X-min 20,45. RMSI menunjukkan nilai error kecil yaitu 0,4582 yang berarti model cukup akurat dalam mempresentasikan hubungan antara serum sodium dan ejection fraction.
Hasil metode Golden GSS untuk pencarian minimum sangat mirip dengan hasil metode Feinberg menunjukkan keakuratan implementasi GSS. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara serum sodium dan injection fraction yang dapat dimodelkan menggunakan regresi linier. Persamaan yang diperoleh dari regresi ini adalah Y sama dengan 1,23 X min 20,45 yang menunjukkan hubungan langsung antara kadar natrium dalam darah dengan presentasi darah yang dipompa oleh jantung. RMS Y sebenar 0,4582 menunjukkan bahwa model regresi linier ini cukup akurat dalam mempresentasikan hubungan antara kedua variabel tersebut. Metode GSS yang diterapkan untuk menilai nilai minimum dan fungsi regresi menunjukkan hasil yang sangat mendekati hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Feinberg. Di perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa GSS dapat memberikan solusi yang akurat meskipun lebih banyak iterasi yang diperlukan. Sementara itu, Feinberg dapat lebih efisien dalam hal waktu komputasi karena menggunakan algoritma optimasi bawaan matek atau oktav yang lebih cepat. Secara keseluruhan, metode GSS terbukti efektif untuk mencari titik minimum atau maksimum dalam sebuah optimasi. Meskipun Feinberg menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih mudah untuk implementasi numerik, pemilihan antara kedua metode ini bergantung pada kebutuhan spesifik. Apakah lebih mengutamakan kecepatan atau fleksibilitas dalam pencarian solusi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.